Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus. Kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jagalah Hatimu. Tadi kita baca satu ayat firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini merupakan suatu hal atau organ tubuh yang paling penting dalam tubuh manusia. Mengapa? Karena dengan hati yang bersih akan menimbulkan pikiran yang bersih. Dengan hati dan pikiran yang bersih akan mengeluarkan output juga yang bersih. Jadi ini semua berjalan dengan baik ya. Kalau hati kita bersih, pikiran kita bersih, maka output kita juga akan bersih. Baik itu lewat outputnya perbuatan maupun perkataan. Nah, kita akan membahas tentang hati umat Kristiani yang negatif atau hati yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah yang hati yang munafik. Matius 15 ayat 7 sampai 9 berkata, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Munafik. Apa arti munafik? Arti munafik adalah apapun yang kita keluarkan output dalam tubuh manusia, perbuatan, perkataan, dan hal-hal itu tersebut tidak sesuai dengan hati kita. Seperti contoh, saya membantu orang lain. Ada orang membantu orang lain. Itu perbuatan baik nggak? Perbuatan baik. Itu berkenan di hadapan Tuhan nggak? Berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya. Tetapi saat saya atau ada orang yang memberikan uang, membantu orang lain, hatinya tidak bersih, itu akan menjadi percuma juga. Hatinya tidak bersih maksudnya apa? Maksudnya di saat dia memberi orang lain, dia pengen merasa dipuji, ya pengen terlihat kaya, terlihat dermawan, ingin didambakan, dipuja-puja, ditinggikan. Nah, itu hati yang seperti itu, motivasi yang seperti itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ayat ini jelas berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Outputnya lewat perkataan, memuliakan Tuhan. Apakah itu baik? Baik. Tetapi hatinya enggak. Nah, munafik itu. Jadi antara hati dengan output itu berbeda. Begitu juga kalau misalnya kita bekerja dengan rajin ya, bekerja rajin itu kan baik. Tapi kita bekerja rajin itu niatnya biar dilihat bos, dilihat atasan, itu juga tidak baik. Jadi itu yang pertama, hati yang tidak baik, hati yang negatif, hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, itu adalah hati yang mempunyai rasa iri, rasa dengki, ataupun kesombongan. 1 Petrus 2 ayat 1-2 berkata, "Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah." Nah, di sini jelas berkata kalau kita ada dengki, tadi juga di poin pertama ada munafik, kita ada tipu-tipu muslihat, kita ada fitnah, iri hati juga, itu kita harus buang. Jangan sampai itu ada terus di dalam hati kita. Seperti misalnya contoh, saya ada masalah dengan orang lain gitu ya. Lalu kemudian masalah itu sebenarnya udah clear, udah selesai, kita udah berembuk, udah ketemu solusi, udah clear, udah case close. Jadi udah kasusnya udah selesai gitu, udah tutup. Tetapi hati saya masih ada yang mengganjal. Saya masih dendam sama dia nih. Saya masih iri sama dia. Pokoknya suatu saat saya mau merugikan dia. Misalnya kita kompetitor, suatu saat saya mau bikin perusahaan dia bangkrut, gimana pun caranya. Nah, hati yang seperti ini harus kita buang. Jangan sampai itu tertanam dalam hati kita. Karena kalau hati perasaan tersebut tertanam, ya kita tidak akan mempunyai hati yang baik, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga kita jangan pernah menganggap kalau apapun yang kita miliki, kekayaan, jabatan,
keluarga, atau hal apapun yang kita miliki sekarang itu karena kuat dan gagah kita. Lalu kita menjadi sombong sama orang lain, sombong sama semua orang, sombong sama siapapun. Itu juga jangan pernah. Jangan pernah kita membanggakan diri kita sendiri. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi munafik, yang kedua adalah punya perasaan iri, dengki maupun sombong. Kedua hal tersebut harus kita buang. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Karena ayat firman Tuhan pada pertama tadi, jagalah hatimu. Bagaimana caranya? Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa. Dalam kita menjalani kehidupan ini, tentu hati kita tidak akan berjalan lurus. Kita pasti pernah negative thinking sama orang, kita pasti pernah mempunyai motivasi yang salah, kita pasti pernah juga iri, dengki, sombong seperti tadi poin yang sebelumnya, kita pasti pernah. Kebanyakan orang pasti pernah. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, kita introspeksi diri, kita evaluasi, dan kita membawa hati kita kepada Tuhan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, kita minta permohonan Tuhan untuk Tuhan bantu meluruskan hati kita supaya kita tidak memiliki hati yang tadi, yang tidak baik-baik tadi, supaya kita buang. Kita mempunyai hati yang baru. Dan yang kedua, dalam kita menjaga hati kita, kita harus apa? Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu di situ ada banyak ayat-ayat yang menguatkan, ada banyak juga pengajaran, ada banyak juga mukjizat Tuhan yang sudah ada di dalam satu Alkitab itu. Dan kita harus coba untuk belajar firman Tuhan itu. Kalau kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan, tentunya kita tahu, oh umat Kristen itu nggak boleh mencuri, umat Kristen nggak boleh menipu, umat Kristen nggak boleh sombong, nggak boleh ini, itu, dan lain sebagainya. Kita bakalan tahu. Dan kalau kita sudah tahu, ya kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma tahu tapi nggak dilakuin, ya sama aja bohong juga gitu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, cara kita menjaga hati kita adalah mau dan siap dibentuk oleh Tuhan. Nah, terkadang ada banyak manusia, kalau kita research di Google, ada banyak orang yang kena masalah lalu akhirnya bunuh diri, atau kena masalah akhirnya pindah agama, kena masalah marah-marah ke Tuhan, merasa Tuhan gak ada, kena masalah terus akhirnya keluar dari gereja, ada masalah terus akhirnya jauh dari keluarga, tidak mau lagi berdoa, dan berbagai kasus-kasus yang lainnya itu ada banyak. Kenapa hal itu terjadi? Simple, karena dia tidak mau hatinya dibentuk sama Tuhan. Segala masalah apapun yang kita hadapi sekarang itu karena izin Tuhan, dan Tuhan mau bentuk kita. Ada istilah berkata terbentur. Jadi dibentur, akhirnya dibentuk, akhirnya terbentuk. Nah, dalam proses terbentur itu kita harus setia, kita harus siap, dan kita harus sedia, dan kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Kita jangan mengeraskan hati kita kalau kita lagi dibentuk sama Tuhan. Jadi demikianlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang mengajarkan kita untuk kita menjaga hati kita, tidak menjadi orang yang munafik, tidak menjadi orang yang punya rasa iri, dengki maupun sombong, dan kita bisa menjaga hati kita, bawa kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan yang terakhir, mau dan sedia, menyediakan diri, siap sedia, supaya hati kita dibentuk sama Tuhan. Jadi kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bentuk kita, memproses kita, sampai pada akhirnya kita boleh mengakhiri pertandingan iman dengan baik, bertemu dengan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.